Sumber energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa kabar solih-solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar tentang sumber energi listrik, kita akan review pelajaran yang kemarin. Gejala kelistrikan. Yang pertama, setiap benda mempunyai muatan listrik, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Yang kedua, dalam gejala kelistrikan terdapat arus listrik, yaitu pergerakan muatan listrik akibat aliran elektron. Yang ketiga, muatan yang terdapat pada listrik statis tidak dapat bertahan lama, akan hilang jika dipukulkan atau digosokkan ke benda yang lain. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, rumah kita, dan lain-lain. Listrik telah mengubah wajah dunia. Bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ada yang tahu? Ya, karena ada sumber energi listrik. Sumber energi listrik, apa itu? Sumber energi listrik yaitu semua benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Setelah ini kita akan bahas satu persatu beberapa sumber energi listrik. Sumber energi listrik diantaranya adalah baterai, aki atau akumulator, dinamo, dan generator. Yang pertama, baterai. Baterai disebut juga dengan elemen kering. Berikut adalah bagian-bagian dari baterai. Ini adalah batang karbon yang biasanya kalau baterai kita buka itu yang bagian hitam panjang itu. Itu adalah batang karbon yang berfungsi sebagai katoda atau kutub positif. Kemudian ada pasta elektrolit. Ini berfungsi untuk mengalirkan listrik. Kemudian ada pemisahnya atau isolator, dan ini campuran pasta elektrolitnya. Dan logam seng ini adalah anoda atau kutub negatif. Jadi yang bagian bawah ini adalah kutub negatifnya, dan yang atas itu adalah kutub positif. Terjadi perubahan energi pada baterai, yaitu dari energi kimia dari pasta elektrolit menjadi energi listrik.
Cara kerja baterai yaitu di dalam baterai, di dalam kutub negatifnya ada kelebihan elektron. Yang di kutub positifnya ini adalah kekurangan elektron. Jadi elektron yang kelebihan di kutub negatif akan dialirkan melalui lampu sehingga mengakibatkan lampu itu menyala, kemudian dialirkan kembali ke kutub positif sehingga elektron yang ada di baterai ini akan seimbang, seperti itu. Yang kedua adalah aki atau akumulator. Biasa disebut elemen basah karena berisi asam sulfat atau cairan yang ada di aki tersebut, namanya asam sulfat. Cairan zat kimia itu berfungsi untuk menghantarkan listrik. Biasanya aki itu digunakan di mobil dan motor. Aki dapat diisi ulang. Jadi jika cairan kimianya yang ada dalam aki itu sudah melemah energinya, maka bisa dicas kembali atau disetrum sehingga bisa digunakan lagi. Berikut adalah bagian-bagian dari aki. Nah, ini ada kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Ini plat elektroda, jadi ada platnya ini dan positifnya yang ini. Nah, di dalamnya sini itu ada cairan asam sulfatnya yang menghantarkan listrik. Terjadi perubahan energi pada aki, yaitu pada saat dipakai itu dari energi kimia yang dari asam sulfat ini menjadi energi listrik. Nah, saat diisi ulang atau di charge itu dari energi listrik menjadi energi kimia. Jadi energi listriknya yang dari charge itu diubah jadi energi kimia untuk nanti bisa digunakan kembali pada aki. Berikutnya adalah dinamo. Dinamo akan menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil. Biasanya kalau dinamo itu ada di sepeda. Terjadi perubahan energi pada dinamo, yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini adalah contoh dinamo pada sepeda. Jadi yang ini kepala dinamo, yang nanti kalau rodanya berputar, ini kepalanya ikut berputar. Nah, nanti akan memutarkan dinamonya ini. Kemudian di sini ada magnetnya dan kawat kumparan. Jadi nanti kalau dinamonya ini berputar, kawat kumparannya berputar. Nah, karena ada magnet di sini, jadi bisa menghasilkan listrik. Nah, listrik nanti akan dialirkan dari kabel ke lampu sepeda. Seperti itu. Jadi, kalau kamu mengayuh sepedanya kencang, nah nanti energi geraknya yang di sini tuh akan semakin besar. Sehingga energi listriknya juga besar. Nanti nyala lampunya pun akan terang. Jadi semakin mengayuhnya kencang, berarti lampunya juga akan semakin terang. Berikutnya yaitu generator. Generator pada prinsipnya sama dengan dinamo, namun menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Ini adalah bagian-bagian dari generator. Jadi nanti kalau biasanya generator ini kan berbentuk besar, jadi biasanya digunakan untuk pembangkit listrik seperti itu. Jadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Setelah ini kita akan bahas tentang pembangkit listrik karena berkaitan dengan generator. Jenis-jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu sangat banyak maupun yang ada di dunia. Biasanya pembangkit listrik itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi. Contohnya air, angin, gas bumi, cahaya matahari, batu bara, minyak bumi, nuklir, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air itu biasanya dibangun di dekat sebuah waduk atau sungai yang memiliki aliran air yang besar. Jadi PLTA itu menggunakan tenaga air yang mengalir itu untuk menghasilkan listrik. Nah, ini cara kerja dari PLTA. Misalnya ini adalah waduk yang mengalirkan air.
Nah, tekanan air ini akan memutarkan turbin dan akan memutarkan generator sehingga nanti menghasilkan listrik dan akan disalurkan seperti itu. PLTA yang di Indonesia contohnya PLTA Jatiluhur Purwakarta, PLTA Plengan Bandung, PLTA Area Mekanan di Banjarmasin, PLTA Sultami di Malang, atau lain sebagainya. Jadi ada banyak PLTA yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap. PLTU biasanya menggunakan bahan bakar batu bara. Jadi kalau di Indonesia biasanya pakainya batu bara. Batu baranya dibakar di boiler menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air dalam pipa. Jadi seperti ini. Jadi ada bahan bakar ini dari energi kimia ini diboilerkan jadi panas menghasilkan uap. Uapnya akan memutarkan turbin. Jadi dari energi panas dari uap ini jadi energi gerak di turbin, kemudian dialirkan ke generator yang menghasilkan listrik. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi batu bara ini pembakaran menghasilkan uap, memutarkan turbin di generator menghasilkan listrik dan dialirkan. PLTU yang ada di Indonesia contohnya di Paiton, di Semarang, dan di Jawa Barat. Dan masih banyak lagi PLTU yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Biasanya disebut PLTGU karena siklus PLTGU itu gabungan, PLTG itu gabungan dari PLTG dan PLTU. Jadi siklusnya gabungan dari itu. Nah, ini ada dua siklus ini. Dari gas, kemudian ini ada tekanan memutarkan turbin, panasnya akan dialirkan, kemudian didinginkan, tekanan udara ini akan memutarkan turbin dan menghasilkan listrik. Jadi ada dua kali dan dua proses untuk PLTGU. PLTG yang di Indonesia contohnya di Batanghari Jambi, di Gresik, dan di Tanjung Batu Tenggarong, dan lain sebagainya. Masih ada lagi yang lainnya. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Biasanya pakai panel surya. Panel surya itu bentuknya macam-macam. Jadi ada yang datar, ada yang seperti parabola, atau yang setengah lingkaran ini ya, lengkung. Nah, jadi energi matahari itu ditangkap dengan panel surya. Itu ada dua macam pemanfaatan teknologinya, yaitu surya thermal itu untuk memasak, jadi langsung ya, jadi langsung digunakan energi suryanya. Kalau energi surya fotovoltaik itu biasanya diolah dulu, diproses dulu. Kalau energi surya yang thermal kan langsung untuk mengeringkan, untuk memasak, memanaskan air, dan lain sebagainya, jadi langsung digunakan. Nah, ini adalah contoh energi surya yang fotovoltaik. Jadi dari energi surya ini dikumpulkan pakai panel surya, kemudian diubah dulu aliran listriknya untuk dimanfaatkan untuk menjadi listrik di rumah tangga atau di kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Nah, ini pemanfaatan langsung. Jadi dari panel surya langsung diubah ke listrik sama kayak ini, dan langsung digunakan untuk menyalakan lampu jalan. PLTS yang ada di Indonesia contohnya di Gili Trawangan, di Ulpa Kupang, di Kupang Minahasa, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Secara garis besar, pembangkit listriknya mirip dengan PLTU, tapi bedanya bahan bakarnya diganti dengan nuklir. Kalau PLTU pakai batu bara, kalau PLTN pakai bahan bakar nuklir. Proses terbentuknya energi tidak berada di tungku, melainkan di teras reaktor. Jadi seperti ini. Ini ada teras reaktornya, ini dari nuklirnya. Kemudian di proses panasnya ini ke
turbin untuk menghasilkan generator. PLTN di Indonesia yaitu di Reaktor 3 Matu Bandung, Reaktor Penelitian Nuklir di Kartini Sleman. Dan ada yang lain lagi selain di situ. Selanjutnya PLTB, kalau di Indonesia namanya PLTB, pembangkit tenaga Bayu sama dengan angin. Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan energi angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Pembangkit ini mengkonversikan energi angin menjadi listrik menggunakan turbin angin atau kincir angin. Jadi seperti ini, dari kincir angin akan menggerakkan generatornya dan menghasilkan listrik yang akan disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik. PLTB yang di Indonesia, contohnya di Nusa Penida Bali dan Sidrap Sulsel. Dan lain sebagainya masih ada lagi selain di situ. Berikutnya ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal. Untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi. Jadi ada lubang gas panas dimanfaatkan untuk memanaskan boilernya atau kettlenya, kemudian uapnya bisa menggerakkan turbin yang tersambung ke generator. Jadi ini ada panas bumi, panasnya ini menghasilkan uap memutarkan turbin. Turbinnya nanti akan menghasilkan generator, menghasilkan listrik di generator. PLTP yang di Indonesia contohnya di Geodipa Uni Dieng, Gunung Salak, Sukabumi, Kamojang, Garut. Kemudian pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik dalam jumlah kecil. Jadi digunakan di daerah terpencil untuk pasokan listrik kebutuhan sehari-hari. Jadi ini tangki penyimpanan bahan bakar, ada bahan bakar. Kemudian ini mesin dieselnya. Dan ini generatornya. Jadi di sini kemudian ini menghasilkan listrik yang ditampung di sini, kemudian disalurkan listriknya. PLTD di Indonesia contohnya di Trisakti Kalsel, seberang Barito Kalsel. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga sampah. Sampah dibongkar dari truk pengangkut sampah ini, kemudian diambil untuk pembakaran. Jadi sampah itu digunakan untuk bahan bakarnya, dan panasnya ini akan menguapkan air, kemudian akan memutarkan turbin ini, kemudian di generator akan menghasilkan listrik dan akan disalurkan. Nah, sisa pembakaran seperti debu diproses lanjut agar tidak mencemari lingkungan. Jadi ada prosesnya ini, yang uapnya tadi, kemudian yang hasil sampahnya juga diproses lagi. Untuk di Indonesia, pembangkit listrik tenaga sampah masih proses pengembangan, jadi belum ada. Nah, selain pembangkit listrik yang disebutkan sudah tadi, ada beberapa contoh lain pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga petir atau guntur. Selanjutnya adalah tugasnya yang pertama, baca buku halaman 41-44. Dipahami di buku itu tentang sumber energi listrik. Kemudian kerjakan soal latihan di halaman 43-44. Jadi semua soal yang ada di halaman ini dikerjakan semua. Kemudian kirimkan foto tanaman cabai dan laporan perkembangannya. Silakan bertanya jika ada yang kurang paham. Sebelum kita akhiri belajar hari ini, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala
محمد اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nah, tadi adalah contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Jadi Allah tidak menciptakan segala sesuatunya tanpa hikmah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepadanya, dan semoga pelajaran hari ini dapat menambah ketakwaan kita pada Allah. Kita akhiri belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.